Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang tawadu, pribadi yang qanaah, pribadi-pribadi yang menerima. Qanaah itu bukan berarti diam saja ya teman-teman sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun tetap tentu saja kita tetap ikhtiar, tapi ingat ketika ikhtiar dan berhasil kita harus juga membagikan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah, kita diminta untuk banyak bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, Allah tambahkan nikmat kepada dirimu lebih banyak. Kalau nggak bersyukur, tamak, serakah, kurang terus, maka azab Allah sangatlah pedih. Mudah-mudahan ayat-ayat ini mampu menggetarkan hati kita semua dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tamak, serakah, juga kikir. Na'udzubillah min dzalik. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab pada hari ini. Pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan, pertanyaan pertama adalah, saya pendosa. Saya ingin bertaubat tapi dosa saya banyak. Saya merasa tidak pantas jadi orang baik. Apa yang harus saya lakukan? Oke. Semua dari kita adalah pendosa. Saya pernah berbuat dosa. Teman-teman pernah berbuat dosa. Semua dari kita tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci tanpa dosa. Kata Rasulullah, semua orang berbuat dosa. Bani Adam itu semuanya berbuat dosa. Namun yang terbaik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disebut sebagai manusia, karena kita kadang berbuat baik, karena kadang-kadang kita juga berbuat buruk. Tapi yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi untuk teman-teman yang merasa diri penuh dengan dosa, syaitan akan mengatakan, janganlah engkau berhijrah, janganlah engkau pergi haji atau pergi umroh, nggak pantas, dosamu banyak. Mau jadi penghafal Quran, nggak pantas, dosamu banyak. Itu kerjaan syaitan. Senantiasa membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Kamu berdoa kepada Allah, nggak malu, dosamu sudah terlalu banyak. Itu kerjaan syaitan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa dari kasih sayang Allah, karena Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Apapun yang kau lakukan di masa lalu, Allah ampuni semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah ingatkan jangan pernah putus asa. Ayo teman-teman sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ayo berhijrah dari sekarang. Masa lalu biarkan menjadi masa lalu. Masa sekarang yang harus kita fokuskan dan masa yang akan datang. Ingatkah taubatan nasuha itu apa? Taubatan nasuha adalah kita bertobat dengan sungguh-sungguh dengan cara berhenti maksiat. Kemudian kita menyesal dengan maksiat itu dan kita lakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan kita yang masa lalu. Begitulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Jadi mudah-mudahan pertanyaan dari seorang sahabat ini bisa membuat bangkit semangat. Kita mau jadi diri yang baik. Dosa-dosa masa lalu Allah sudah tutup. Allah sudah tutup aib kita, gak perlu lagi diceritakan kepada orang-orang di luar sana. Ada juga yang bertanya, kalau saya dulu pernah berzina di masa lalu, haruskah saya bercerita kepada pasangan saya? Gak perlu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah tutup aib itu, gak perlu. Sekarang kau sudah jadi orang baik, sudah jadi orang yang saleh, sudah jadi orang yang solehah, fokus untuk menjadi orang yang baik dan solehah itu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah anugerahi sepanjang hayatmu dikelilingi juga oleh orang-orang yang soleh dan solehah sehingga engkau istiqamah dalam kebaikan itu, insya Allah. Ya, begitu jawabannya yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, apakah orang tua bisa durhaka kepada anaknya? Oke, menjawab pertanyaan ini saya teringat akan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang ibu dan ayah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tolong nasihati anak saya ini durhaka kepada kami. Maka akhirnya anak itu dipanggil. Dan anak itu mengatakan pada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sebelum engkau menasihati saya, tolong kasih tahu dulu kepada saya, tugas orang tua itu apa sih pada anaknya? Maka Umar bin Khattab mengatakan, tugas orang tua pertama, kasih nama yang baik untuk sang anak. Kedua, kasih ibu yang baik untuk anak itu. Ketiga, kasih pendidikan agama yang baik atau kasih pendidikan Al-Quran kepada anak itu. Maka anak ini mengatakan, tiga-tiganya orang tua saya tidak pernah melakukannya. Ibu saya bukan ibu yang baik, saya nggak pernah dikasih nama yang baik,
nama saya bukan nama yang baik, dan orang tua saya nggak pernah kasih pendidikan agama untuk saya. Apa kata Umar bin Khattab? Orang tuamu sudah lebih dulu durhaka kepadamu sebelum engkau durhaka kepadanya. Jadi orang tua juga manusia biasa, pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, tapi tentu kita nggak fokus dengan apa yang pernah orang tua lakukan kepada kita. Tugas kita tetap apapun yang terjadi, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, patuh kepada orang tua selama orang tua tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Doakan orang tua agar Allah kasih hidayah kepadanya. Doakan orang tua agar Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Doakan orang tua agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Itu yang kita harus fokus, ya. Begitu teman-teman sekalian. Semoga menjadi anak yang saleh dan salihah yang senantiasa berbuat baik dan mendoakan orang tua. Insya Allah, Allah rubah orang tua yang mungkin kita anggap tidak baik menjadi baik, insya Allah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menghilangkan sifat iri agar bisa bersaing secara sportif? Oke. Teman-teman punya sifat iri karena teman-teman fokus kepada kenikmatan yang Allah kasih untuk orang itu. Kenapa nggak fokus kepada diri kita sendiri? Kita lihat, kenapa ya dia bisa hebat? Yang kita pikirkan adalah dia bisa hebat, saya harus belajar. Gimana caranya supaya saya bisa hebat juga sama seperti dia? Justru orang-orang yang hebat itu adalah menjadi tempat kita bertanya, apa sih rahasia kesuksesannya? Apa sih rahasia keberhasilannya? Justru kalau ngeliat orang yang hebat, kita belajar dari dirinya. Dan kita menerapkan kepada diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Karena kalau kita iri terus-menerus, akhirnya kita panas, kita fokus pada kehebatan dia. Akhirnya sama seperti nanti Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kisah orang munafik dalam sejarah Islam. Jadi beliau ini orang yang iri sekali dengan Nabi Muhammad. Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi Muhammad itu diidolakan, Nabi Muhammad itu diikuti oleh kaumnya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul mengaku Islam, tapi sebenarnya iri, nggak suka sama Nabi Muhammad. Makanya buat ulah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu buat ulah, teman-teman sekalian. Apa ulahnya? Dalam perang Uhud tahun 3 Hijriah, Abdullah bin Ubay bin Salul yang memprovokasi 300 sahabat Nabi untuk nggak ikut perang. Itu ulahnya yang pertama. Ulahnya Abdullah bin Ubay bin Salul karena iri nih, karena dengki, jadi nggak sportif nih, mau mengalahkan Rasul dengan cara aneh-aneh. Abdullah bin Ubay bin Salul juga menjadi tokoh yang memfitnah istrinya Rasul, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah agar Siti Aisyah ini di mata orang adalah seorang wanita yang berselingkuh. Bayangkan, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, istri tercintanya Rasul, difitnah sama Abdullah bin Ubay bin Salul berselingkuh, sehingga orang-orang Madinah itu menjadi punya prasangka yang buruk kepada Siti Aisyah, walaupun Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nur untuk membersihkan nama Siti Aisyah. Tapi lihat, karena iri dengkinya Abdullah bin Ubay bin Salul, jadi dia fokus untuk menghancurkan lawannya. Padahal kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, kita lihat ada orang lain hebat, kita juga mau hebat, belajar dari guru tersebut. Dan guru tersebut insya Allah akan mengajari kita, ya. Jadi menghilangkan sifat iri adalah dengan fokus pada diri kita, belajar dari orang yang berhasil supaya kita bisa mengikuti jejaknya atau bahkan mungkin lebih hebat daripada dirinya, mungkin dengan fokus pada diri sendiri. Dan doakan orang-orang tersebut, ya Allah berikan harta yang orang sudah kaya itu menjadi lebih kaya. Karena kalau kita doakan orang lain, sesungguhnya malaikat juga mendoakan untuk diri kita sendiri. Begitu ya teman-teman sekalian. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghadapi teman yang sombong? Nggak usah ikut-ikutan. Di atas langit masih ada langit. Kalau engkau berhadapan dengan orang yang sombong, anggap saja mungkin dia tidak tahu dengan perbuatan yang dia lakukan, sehingga kita doakan dia, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepadanya, supaya dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Dan setelah kita doakan, maka kita masuk menjadi teman untuknya, dan lakukanlah dakwah. Umat Islam ini dianjurkan untuk berdakwah. Teman-teman lihat dalam surah Al-Asr. Contohnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Atau ayat lain, kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat yang dilahirkan untuk manusia yang tugasnya mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Jadi kalau kita lihat ada teman kita yang sombong,
dekati dia dan kemudian nasihat secara perlahan-lahan supaya dia tidak sombong lagi. Masih juga sombong, apa yang harus dilakukan? Sombong di hadapan orang sombong itu boleh teman-teman sekalian ya. Tapi maksudnya sombong dalam hal di depannya saja, tapi hati kita tawadu, tetap hati kita rendah hati. Tapi kalau memang orang ini luar biasa sombongnya, sangat luar biasa, boleh saja sombong di depan orang sombong supaya dia menyadari akan kesombongannya. Ya, boleh saja supaya dia tahu bahwa di atas dia masih ada lagi yang lebih hebat. Boleh saja. Tapi setelah kita doakan dia diam-diam, kemudian setelah kita nasihati dia pelan-pelan, kalau ternyata masih begitu, silahkan. Sombong di depan orang sombong itu diperbolehkan, tapi sombong untuk mengingatkan dia bahwa di atas langit masih ada langit. Wallahu a'lam. Begitu teman-teman sekalian, terima kasih ya sudah bertanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam sifat yang menghilangkan keberkahan dalam hidup kita, untuk menghilangkan diri kita dari sifat sombong, kemudian sifat serakah, durhaka kepada orang tua, kemudian sifat-sifat yang penuh dengan maksiat atau melakukan berbagai macam dosa. Mudah-mudahan dengan kita berupaya minta tolong pada Allah terhindar dari sifat itu, ada keberkahan dari Allah untuk kehidupan kita. Berkah artinya bertambah kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita, insya Allah. Terima kasih sudah bertanya dan semoga Allah mengampuni saya kalau ada yang kurang-kurang dalam menjawab. Dan semangat untuk terus menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, dan orang-orang yang istiqamah hingga akhir hayat.